pasti mereka berdukung. Bahkan ada beberapa dukun akhirnya bertobat. Memang pada waktu itu masih banyak kampung-kampung yang sama sekali belum menjangkau Injil, bahkan mereka belum beragama, mereka masih animisme. Oh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Sarah, ketemu lagi bersama saya di Bicara Bincang-Bincang bersama Sarah. Dan hari ini saya punya seorang brother yang hari ini jadi tamu istimewa saya. Dan tentunya ini pasti orang yang luar biasa. Siapakah sosok orang ini? Kita langsung kenalan ya. Oke, nama saya Rich Mangkunimau, asal NTT, dan sekarang pelayanan di Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Kecamatan Singkup, di pelayanan penginjilan di pedalaman Kalimantan Barat, khusus orang-orang Dayak yang belum mengenal Tuhan. Ya, jadi beliau ini adalah seorang, disebutnya Pak Pendeta penginjil. Dua-duanya. Jadi Pak Pendeta juga penginjil juga. Guru agama. Ya, guru agama juga. Berarti multi talent ya. Jadi saya mau panggil Pak Pendeta, Pak Guru, apa Pak Penginjil? Apa aja boleh. Ya, jadi sekarang mendedikasikan hidupnya untuk suku Dayak Kalimantan. Ya, yang belum mengenal Tuhan Yesus. Yang belum mengenal. Oh iya, iya. So jadi ini kan tadi asalnya NTT. Ya, gitu. Sukunya kalau boleh tahu apa sukunya? Alor. Oh, suku Alor. Berarti ini Nyong Alor hijrah ke Kalimantan Barat. Iya. Di sana udah lama di sana? Udah lama, udah dari 2004. 2004 berarti kurang lebih 20 tahun ya. Ya. Karena udah 18 tahun. Ya. Ya sebelum-sebelumnya kan memang nggak stay di Kalimantan kan. Pernah Ya. di mana aja kota tempat tinggal sebelum akhirnya landing di suku Dayak Ketapang. Kalau awal sih pelayanannya di Kota Kupang, Ya. Penginjilan. Setelah itu terpanggil untuk ke Kalimantan Barat, Ke Kalimantan Barat. Ketapang, karena di sana kebetulan ada waktu itu ada saudara dia di daerah transmigrasi. Karena saya terpanggil untuk penginjilan ke Kalimantan Barat, saya pertama ikut pakai alamat mereka untuk ke sana. Dan waktu di sana saya penginjilan, pelayanan jadi pendeta di sebuah perusahaan yang di sana Bonafit, yaitu Targil. Perusahaan apa? Targil. Oh, Targil. Jadi awalnya ke sana dari Kupang. Dari Kupang. Dari Kupang langsung ke Kalimantan. Jadi Kalimantan pelayanan jadi pendeta di sebuah perusahaan. Di sebuah perusahaan awalnya. Oh, di sebuah perusahaan awalnya. Di situ segala sesuatu difasilitasi. Oh, jadi dapat fasilitas ya di sana ya. Dan digaji juga dari perusahaan. Oh, jadi digaji, yang dibayar semua. Dan tugasnya kalau pendeta di perusahaan itu melayani pengerja, karyawan-karyawan yang ada di situ. Iya, awalnya seperti itu, pelayanan di perusahaan. Pelayanannya adalah semuanya seluruhnya pasti karyawan perusahaan. Hanya karena punya kerinduan untuk menjangkau orang-orang Dayak terpencil yang belum beragama, akhirnya saya tinggalkan pelayanan di perusahaan untuk masuk ke kampung Dayak. Berapa lama di perusahaan Kalimantan itu? Hanya 6 bulan. 6 bulan. Setelah itu, pindah pergi ke sebuah desa namanya Desa Muntai, Kecamatan Singkup. Itu desanya itu desa transmigran yang di dekat situ banyak kampung-kampung Dayak. Jadi pindah ke dari perusahaan ini pindah ke desa itu jauh jaraknya? Jauh, sangat jauh, sekitar 3 jam perjalanan. Naik motor dengan jalan jalan struktur jalannya yang jalannya sudah bagus. Jalan tanah sih. Oh, jalan tanah ya. Jalan perusahaan. Apa yang membuat
akhirnya memilih untuk melayani orang-orang Dayak? Tinggal di perusahaan semua difasilitasi kan, udah nggak mikir makan sehari-hari, semua tercukupkan. Di gaji pun sama dengan setara gaji perusahaan, pekerjaannya kan pendeta. Tapi akhirnya memilih untuk pindah dari perusahaan itu dan sendiri memulai penginjilan di tengah-tengah suku Dayak. Ya, karena saya punya satu kerinduan yang sangat kuat cara Tuhan untuk menjangkau orang-orang pribumi yang memang pada waktu itu masih banyak kampung-kampung yang sama sekali belum dijangkau Injil, bahkan mereka belum beragama, mereka masih animis. Oh, suku Dayak ini masih punya agama adat atau? Iya, masih kalau agama adat. Mereka masih menyembah kepada pohon-pohon. Dan mereka bilang dewa mereka ya Dewata. Oh, Dewata. Kalau dilihat ya, suku Dayak ini kan salah satu, kalau dibilang basicnya adalah mereka ini adalah keturunan dari Tionghoa ya, Melayu juga ya. Iya, Melayu campur. Dan lebih dominan suku Dayak ini kebanyakan adalah Melayu atau yang dari keturunan Tionghoa campur ya? Campur. Dan mereka ini belum punya agama. Mereka masih banyak kampung-kampung yang sama sekali belum beragama. Itu jarak dari kota itu untuk ke desa-desa mereka ini butuh waktu berapa lama? Perlu waktu kurang lebih sekitar 5 jam naik motor. Naik motor dengan struktur jalan yang tanah tadi. Jalan ya dari kota sih setengah perjalanan itu udah masuk kampung-kampung, itu udah jalan tanah. Terus. Nah susahnya kan ini kan orang Alor ya, yang Alor kan masuk ke orang Dayak. Beda suku nih loh. Beda suku, dan ini waktu masuk ke sana memperkenalkan diri sebagai siapa? Itu sampai di sana ada rumah Trans, saya tinggal di situ, dan ada gereja juga, gereja Transmigran. Saya diterima oleh organisasi gereja di sana untuk memasuki sebuah pelayanan. Dan saya pertama panggilan saya lewat sekolah, kebetulan saya juga basicnya guru agama. Jadi guru ya? Jadi saya ngajar lewat sebagai guru agama, dan jemaat pertama mula-mula ya anak murid ajar saya sebagai guru agama, itu ada 7 orang. Ini yang diajar adalah anak-anak suku Dayak. Anak-anak suku Dayak semua. Atau dicampur dengan anak-anak transmigran yang pada saat itu orang tuanya kerja di Kalimantan. Kalau ada satu keluarga yang orang Nias, itu mereka lah jemaat mula-mula. Oh, jemaat yang pertama. lainnya 7 anak Dayak, yang lainnya itu adalah orang Dayak semua. Nah, oke. Nah kan nanti kan udah di sekolah nih, kenapa guru kan, Pak Guru Fritz. Iya. Ya, terus masuk ke kampung-kampung. Gimana ngajar, tetap ngajar, tapi masuk juga ke kampung-kampung, itu kan jaraknya nggak deket. Iya. Gimana bagi waktunya? Kalau biasanya kalau setelah pulang sekolah, ya puji Tuhan saya tuh akrab sama anak-anak Dayak itu, dan sering diajak cari ikan bareng. Cari ikan bareng di sungai nih? Nah, di sungai, atau misalnya ke kebun mereka, ambil durian, buah-buahan, mereka sering ajak, terus sering main ke kampung mereka. Dan saya senang sekali karena lewat anak-anak ini saya bisa dekat sama orang tua mereka. Pernah ditolak nggak? Istilahnya kan ini, mereka ini kan menganut agama adat mereka, atau nggak dibilang animisme, atau percaya nenek moyang ya. Nah ini kan mereka tahu bahwa ini guru agama, tentunya seorang yang kenal Tuhan, orang Kristen. Mengalami penolakan nggak dari suku atau desa yang pernah dikunjungi gitu? Puji Tuhan selama ini tidak pernah. Nggak pernah? Karena kita masuk ke rumah-rumah mereka dengan sistem kekeluargaan. Jadi cara masuk belusukannya ala Pak Guru nih gimana, gaya belusukannya? Pertama kita main ke rumah mereka, terus perkenalkan diri sebagai guru dari anak-anak. Oh, jadi sebagai guru ya. Setelah itu sudah dekat, kita mulai dikenalkan Injil. Perkenalkan Injil dengan cara yang sederhana. Tuhan Yesus itu kuasanya lebih daripada kuasa apapun yang mereka pakai, karena kehidupan orang Dayak itu sudah terbiasa untuk memakai
kuasa-kuasa terkuda atau roh tertentu yang menolong mereka. Yang jelas kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus punya kuasa yang lebih hebat dari apapun, sehingga ketika kita menyampaikan Tuhan, kita seperti seorang sales, maka dia mempromosikan barangnya bahwa barang itu adalah barang terbaik nomor 1 dan tidak bisa terkalahkan dan boleh dicoba. Wah, ini salesnya keren banget nih. Jadi sales ya, mungkin dengan gaya sales nih kayak begini nih, mungkin ya, karena saya memang basic saya waktu sebelum sekolah di STT Dulos, saya itu jurusan manajemen bisnis. Oh, jadi manajemen bisnis udah basicnya itu ya? Iya. Jadi udah punya trik-trik khusus nih. Punya trik. Jadi kalau misalnya ada jemaat yang menyampaikan bahwa itu sakti, kalau saya bicara dengan itu saya selalu sampaikan Bapak punya ibu santet, boleh cuma saya aja. Jangan kaget ya kalau ibu Bapak itu tidak ada apa-apanya sama saya Yesus. Saya udah kebal ya, lebih besar. Pernah dicoba? Pernah? Sering. Terus gimana dia? Ada yang kita tahu, ada yang enggak. Maksudnya yang tahu itu ialah kadang-kadang mereka itu setelah mereka santet tidak bisa tembus, mereka itu curhat sama atau cerita sama jemaat. Jadi dapat cerita dari orang-orang Buddha kalau pernah disantet. Iya. Jadi ada satu jemaat bilang, dukun santet itu dia cerita katanya, om itu udah disantet sebanyak 3 kali. Dia kirim pisau, tapi dia merasa heran, pisaunya tidak kembali, tapi omnya tidak apa-apa. Karena kalau menurut orang Dayak, ilmu santet itu, kalau misalnya barang yang dia kirim seperti pisau tadi, kalau dia tidak kembali, berarti santet itu kena langsung. Oh, berarti udah berhasil nih? Berhasil kena santet. Tapi kalau pisaunya tidak kembali, tapi orangnya tidak apa-apa, itu tanda tanya bagi dia. Kalau misalnya orang itu sakti, harusnya pisaunya itu kembali pada Tuhan. Tapi ini nggak kembali nih, kemana nih pisau? Nggak tahu kemana. Tapi dia lihat bahwa orang itu tidak apa-apa. Itu coba, dicoba-coba terus itu? Dia coba 20 kali. Tapi suatu saat dia tuh sakit, sudah kurang lebih 1 bulan. Dan kami ada ibadah di rumah jemaat di samping rumah dia. Dia mungkin rasa tertarik dan minta didoakan. Dan akhirnya saya diundang ke rumah dia untuk berdoa. Jadi setelah sampai di rumah dia cerita bahwa dia udah sakit 1 bulan. Dan menurut dia sakit dia itu dia disantet orang, karena selama 1 bulan dia sakit itu dia selalu mimpi disantet orang, binatang buas lalu datang untuk mengganggu dia atau menggigit dia atau menyerang dia, sehingga dia minta tolong saya untuk mendoakan dia. Jadi saya bilang sama dia, Bapak kan punya ilmu santet, kenapa Bapak tidak lawan? Jadi dia bilang gini, kalau santetnya ilmunya lebih rendah dari punya saya bisa lawan, tapi kalau ilmunya lebih tinggi saya tidak bisa. Jadi saya bilang begini, ada pepatah bilang bahwa di atas langit itu masih ada langit. Tapi firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 2 bahwa segala kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi tunduk di dalam nama Yesus. Jadi kalau Bapak mau doakan, saya akan doakan Bapak pasti sembuh. Dan akhirnya saya berdoa, dia sembuh. Dan akhirnya dia itu mulai saat itu dia, kalau saya lewat rumah dia, karena rumahnya di pinggir jalan, dia selalu tegur, bahkan dia selalu mengamankan kalau ada kegiatan gereja. Jadi dia udah ngerasain gimana kuasa Tuhan yang dia alami ya, iya, dengan disembuhin. Padahal dia ini dukun ya, dukun. Yang waktu itu pernah santet nih. Iya. Bahkan ada beberapa dukun akhirnya bertobat terima Yesus. Dan dia bertobat? Yang dukun satu itu dia tidak sempat bertobat karena dia mengatakan dia harus memenuhi syarat ilmu dia untuk dilepaskan. Tapi sebelum ilmunya itu dilepaskan terhadap mereka, dia udah meninggal. Hanya ada 2 dukun lain yang memang akhirnya bertobat terima Yesus. Ceritanya gimana ya 2 dukun-dukun ini bisa bertobat? Karena
orang-orang Dayak di sana kalau sakit, apapun sakitnya, kalau kita doakan pasti Tuhan Yesus selalu sembuhkan. Sehingga mereka merasa tertarik, karena ketika mereka sakit ada dukun ini, dia sudah minta teman-teman dukun yang lain bahkan berobat ke rumah sakit tidak sembuh. Dukun ini namanya Pak Cuang. Itu saat dia 3 bulan lebih dia tidak bisa berak, tidak bisa kencing. 3 bulan? Dia tuh perutnya tuh keras kayak batu. Menurut dia disantet? Menurut dia dan penglihatan dukun-dukun teman yang lain, dia disantet. Bahkan akhirnya dukun yang terakhir nolong dia tidak mau lagi menolong dia, karena dalam penglihatan dukun itu bahwa rohnya itu udah keluar. Jadi dukun-dukun mereka ini juga takut, dia udah nggak mau ngapain juga udah pasrah, udah nggak bisa lagi, rohnya udah keluar, artinya udah waktunya diambil. Udah waktunya dia tidak mungkin tertolong, dia pasti mati. Akhirnya ada jemaat yang ngajak, kalau Bapak mau kami doakan. Jadi akhirnya dia mau dan kami doakan dan akhirnya dia sembuh. Lalu membuat mujizat pada kali doa yang kedua. Di dalam doa itu dia melihat seseorang. Setelah habis berdoa dia cerita, tadi waktu om berdoa saya itu melihat seseorang pakaiannya jubahnya putih terang sekali, rambutnya merah, dia bukan seperti orang di sini, dia seperti orang bule. Dia cerita, jadi saya agak main ke rumah, karena di rumah kebetulan ada foto poster gambar Tuhan Yesus. Jadi waktu ketika dia main ke rumah, dia lihat poster itu, dia bilang, wah seperti ini yang saya lihat kemarin. Jadi dia bilang wajah orang dalam penglihatan waktu om berdoa itu seperti wajah gambar ini. Jadi saya perkenalkan bahwa ini namanya Tuhan Yesus. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang bisa menyembuhkan Bapak. Akhirnya kami doakan dia mengalami kelepasan, kesembuhan, dan dia akhirnya menjadi salah satu jemaat yang paling setia sampai hari ini. Dahsyat ya. Kurang lebih sudah 15 tahun. 15 tahun juga lagi. Ada lagi cerita nggak gimana ada dukun-dukun yang lain yang akhirnya mereka juga sadar bahwa puasa mereka itu, ilmu mereka tuh nggak seberapa dibandingkan dengan kalau kita di dalam Tuhan. Ya. Karena kalau kita jadi seorang hamba Tuhan, kita harus percaya bahwa sehebat apapun puasa dan ibadah, ilmu pesantren dan orang, sehebat apapun itu tidak ada yang melebihi Tuhan Yesus. Kita harus berani untuk mengabarkannya, bahkan kita seolah-olah mempromosikannya bahwa Tuhan Yesus itu seperti sebuah produk terbaik, terlaris, paling luar biasa, seperti sebuah obat penyembuh yang tidak ada bandingnya, nomor 1 di dunia. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang seperti itu, kita membuat mereka untuk merasa penasaran, dan pasti mereka akan mencoba. Jadi udah memenangkan beberapa dukun yang ada di suku Dayak. Ya, ada satu dukun namanya Pak Ketutut. Dia itu salah satu orang yang memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Tinggi ilmunya. Sangat tinggi. Dan akhirnya kami doa pelepasan dan ilmu-ilmunya kami bakar semua. Dia punya satu batu jimat yang sangat sakti. Batu itu kalau dia pegang, dia itu tidak bisa ditembak, tidak bisa kebal. Nah, dia sangat kebal. Jadi parangin pun dia tidak akan tembus. Tapi pada waktu itu karena saya bilang semua ilmu harus dibakar, dia mau menyerahkannya. Padahal waktu itu ada orang yang mau menawar membeli dengan harga 100 juta. Oh, jadi mau beli batu yang bikin kebal dia ini? Iya. Batu jimatnya ini mau dibeli? Mau dibeli 100 juta. Tapi karena dia sudah kenal Tuhan Yesus, saya sarankan untuk semua ilmu pegangan itu harus dibakar. Akhirnya dia serahkan semuanya dan kami berdoa pelepasan dan membakar. Akhirnya dia juga jadi jemaat Tuhan. Terus dia kok mau seorang dukun, kok mau dia jadi anak Tuhan? Mau karena dia sakitnya. Oh, sakit juga. Dia sakit dan setelah kami doa pelepasan dia disembuhkan. Jadi cerita-cerita dukun ini mereka sakit, gak ada dokter, gak ada dukun-dukun yang lain yang mampu ngobatin, tapi ketika didoain mereka dilepaskan dan mereka sembuh, mereka melihat mujizat, itu yang buat mereka akhirnya bertobat. Iya. Keren banget ya.
dahsyat ya Tuhan ya. Tuhan. Dan kalau kita lihat ini perjalanan, kalau suku Dayak itu kan salah satu suku yang sampai sekarang masih pegang yang namanya agama adat, Iya. budaya nenek moyang mereka Agama ya. adat nenek moyang. Jadi karena di sana itu mereka itu selalu bergantung kehidupan mereka pada ada istiadat, tradisi, kepercayaan nenek moyang Nah, mereka. kepercayaan nenek moyang. Dan kalau mereka sakit pasti mereka berdukun. Sehingga di sana banyak orang-orang Dayak kalau sakit tidak sembuh, mereka pada akhirnya mencari saya untuk berdoa. Dan puji Tuhan ada satu kampung Dayak namanya Pantai Ketikal. Itu saya rintis setiap minggu. Saya pergi sekali, 2 kali dari satu keluarga sampai akhirnya sekarang satu kampung itu sudah bertobat. Di mana itu? Itu namanya Desa Pantai Ketikal. Pantai Pantai Ketikal. Desa Ketikal. Pantai Ketikal. Selama berapa lama? Kurang lebih saya layani ada sekitar 5 tahun. 5 tahun bolak-balik dari tempat tinggal Ya. ke sana. Butuh waktu berapa lama? 1 jam naik motor. Bolak-balik. Nah, waktu itu mobil pun tidak bisa masuk. Waktu 2004 di situ belum ada perkebunan sawit. Kampung itu dikelilingi oleh hutan. Saya pakai motor, kadang pakai sepeda. Sendiri? Ada dengan anak-anak sekolah yang saya didik tadi. Karena Oh, mereka setia. mereka selalu setia temannya saya. Wah, anak guru ya. Mereka waktu itu anak didik saya, mereka kelas 5 SD. Karena mereka rasa bahwa ikut Tuhan itu begitu indah, kayak rindu supaya orang tua mereka juga dikenalkan. Wah, keren-keren. Kalau mereka nonton di sini ya keren kali. Ya. Udah besar-besar mereka sekarang? Ya, ada yang mereka rata-rata ada yang sudah kuliah, ada yang SMA. Semuanya udah rumah tangga. Oh, udah dari mereka masih kecil ya? Udah dari Udah taruh di hati mereka gimana membantu pelayanan bersama dengan gurunya kan? Iya. Nah, itu kan jarang dimiliki. Nih, kita lihat kalau Tuhan nggak cuma pakai orang dewasa, tapi anak kecil Iya. juga bisa Tuhan pakai untuk Mereka menjadi fasilitator atau menjadi orang yang bisa penghubung ya. Jadi dari anak-anak tadi, satu keluarga itu terima Tuhan Yesus dan tiap minggu kami beribadah di rumah dia. Dari satu keluarga itu akhirnya seisi kampung itu bertobat dan Satu kampung satu bertobat. kampung mereka udah menang. Wah, terus mereka bertobat tempat gerejanya di mana? Setelah mereka kenal Tuhan, mereka bangun gereja sendiri. Oh, mereka bangun. Mereka swadaya bantu untuk bangun gereja. Ya. Jadi dari kampung Pantai Ketikal ini setelah saya layani, karena pelayanannya sudah semakin banyak karena ada beberapa desa, beberapa kampung saya layani, saya serahkan sama mahasiswa praktek yang dulu dia pernah praktek di situ dan setelah tamat dia mau kembali. Jadi dia menggembalakan ya. Menggembalakan di desa itu. Jadi sudah berapa desa sudah dilayani sama Pak Ada Rex? Ada 4 desa. 4 desa. Dan itu semua desa itu sekarang lagi dalam pelayanan Dan pelayanan. penggembalaan. Nah, 2 tempat yang sudah saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani di situ. Ada desa Bukit Kelambing. Desa Bukit Kelambing itu baru saya rintis, umatnya baru beberapa orang. Tapi karena sudah ada hamba Tuhan mau di situ, jadi saya kasih penggembalaan. Sekarang saya pegang 2 desa. 2 desa. Ada satu kampung namanya Tetimangan. Di situ rata-rata mayoritas sudah sekitar 90% lebih mereka sudah terima Tuhan Yesus. Dan tapi belum ada gereja. Belum ada gereja ya. Jadi mereka gerejanya ke gereja induk di tempat awal saya pelayanan di Semuntai. Gereja apa namanya? Yang pelayanan Pak? Gereja GPSD, Gereja GPSD. Pentakosta Serikat di Indonesia. Oke. Nah, sekarang kalau kita ngomong lihat ini pelayanan di daerah terpencil. Sedangkan secara manusia kita punya kebutuhan hidup. Harus menghidupi keluarga kan? Iya. Udah punya anak harus dihidupin, istri juga. Nah, dengan melayani suku-suku Dayak, sedangkan ada tuntutan hidup, ini sebenarnya tantangan sendiri juga. Gimana ini cara menghadapi hal ini secara manusia? Iya benar. Jadi waktu awal saya masuk di situ, karena itu awal perintisan di Desa Muntai itu gereja transmigran. Jadi saya untuk menghidupi keluarga dari pekerjaan saya sebagai guru, di situ gajinya
bulan 120.000 pada waktu tahun 120.000. 2004. Jadi dibayar 3 bulan. Per 3 bulan 300.000. 120.000 dikali 3 bulan. Ya 36 lah, 360. Ya. Jadi di sana keistimewaannya kalau kita misalnya pulang sekolah, mana ada pelayanan, cari ikan bisa, atau misalnya kita pergi doa ke jemaah, nanti kita bisa kasih kita buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi dapatnya buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi kalau untuk segi kebutuhan makan minum sehari-hari semuanya tercukupkan Sangat dari hasil-hasil bumi yang ada di sekitar ya. Beda kan kalau kita di kota besar, mau di pelayanan, sedangkan tuntutan hidup juga kan semua kan isinya biaya tinggi ya. Nah kalau di desa itu bahagianya dalam melayani. Bahagianya karena memang kita mengenapi amanat agung Tuhan Yesus Kristus menjadikan semua bangsa muridnya, sehingga firman Tuhan yang lain berkata bahwa satu jiwa diselamatkan, seluruh malaikat di surga berkentik sorak. Dan itu satu rasa sukacita tersendiri ketika ada satu atau dua orang bertobat terima Yesus. Puji Tuhan hari ini sudah tercatat lebih dari 300 orang sudah dibaptis. Dilayani terima Tuhan ya, terima Tuhan Yesus dan dibaptis. Yang dibaptis ya. Ini keren banget nih Nyong Alor masuk ke suku Dayak. Aku ini bukan orang asli Dayak loh, bisa menaklukkan mereka dengan kuasa Tuhan ya. Satu-satunya cara yang Tuhan taruh di hati juga adalah bagaimana belajar untuk memakai bahasa mereka, walaupun mungkin tidak sempurna ya. Mereka berbicara, tapi saya selalu kalau masuk kampung-kampung mereka, Dayak, selalu berusaha memakai bahasa Dayak, dan apapun makanan yang mereka kasih saya selalu makan. Nah, selalu makan, berarti udah pernah makan daging ular ya? Banyak. Kan kalau saya punya teman orang Kalimantan, mereka selalu bilang kalau orang Dayak itu makan semua jenis binatang ya? Dia makan? Ya udah makan binatang-binatang apa yang selama hidup belum pernah makan tuh sudah dimakan sama. Iya. Gimana tuh? Ada buaya. Biawak. Beruang. Oh, beruang juga. Iya. Terenggiling, lantak, kijang, rusa, babi hutan. Dan itu di hutan Kalimantan itu kaya sama satwa-satwa itu ya. Iya. Bisa bebas ditangkap ya. Waktu itu sih masih lumayan ada. Sekarang memang udah jarang karena sekarang juga udah banyak perkebunan sawit sehingga banyak hutan sudah dibuka tebang ya. Tapi udah makan semua daging-daging itu. Iya, ada juga daging macan. Oh, dan semua daging-daging yang aneh itu maksudnya kita yang nggak pernah konsumsi kan rasanya makan kayak gitu kan geli juga ya. Iya. Ini biar bisa masuk maksudnya kita mau masuk ke kandang kambing gitu harus jadi seperti kambing. Mengembik ya. Iya, mengembik kan. Jadi harus kayak begitu ya. Harus seperti itu. Dan nggak boleh jijik. Nggak boleh jijik. Kita harus merasa seperti keluarga. Jadi apapun makanan mereka mungkin bagi kita jijik, tapi kita harus merasa bahwa itu sesuatu yang nikmat karena harus dapat menyenangkan mereka. Iya, karena ada satu misi di dalam hati gimana mereka ini kenal Tuhan. Iya, jadi yang bikin Bro ini bisa bertahan di suku Dayak sampai hari ini apa? Yang bisa membuat saya bertahan sampai hari ini bisa panggilan Tuhan yang memang tugas Tuhan yang mulia untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Karena Rasul Paulus pernah berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan itu. Jadi kalau tidak memberitakan Injil itu rasanya sangat menyakitkan hati. Karena seperti Rasul Paulus katakan bahwa itu adalah satu kecelakaan. Jadi menginjil ini adalah panggilan hati. Kan nggak semua orang dipilih dan mereka dipanggil untuk menjadi seorang penginjil kan. Dan menginjil itu kan semua punya porsi. Ada yang menginjil di kota, ada di desa. Tapi dalam intinya semua itu adalah memberitakan kabar baik itu kepada semua orang yang kita temui. Dan saya pikir tantangan terberat
untuk melayani suku Dayak ini apa? Selama ini saya rasa tentang interaksi tidak ada. Nggak ada. Ya, karena saya rasa semua itu Semua bisa dilalui ya. dilalui dengan sukacita dan Tuhan Yesus selalu kekuatan. Imannya bro nih luar biasa ini ya. Nah, jadi sekarang udah pelayanan dan memenangkan 300 jiwa ya. Tempat mereka setiap kampung ada punya gereja buat mereka ibadah. Dan sekarang lagi di desa-desa ini semuanya udah punya gereja sendiri atau ada juga yang belum? Ada yang di Pantai Ketikal cuma sudah bangun gereja. Di satu kampung namanya Dusun Petimangan, itu 95% mereka sudah terima Tuhan Yesus dan sudah berjemaat ke gereja ini. Tempat awal saya pelayanan di desa Mutai, perjalanannya kurang lebih 30 menit dan tiap minggu mereka gereja di situ. Jalan kaki mereka ke gereja. Pakai motor. Oh, pakai motor. Tapi mereka rajin walaupun harus menempuh jarak yang jauh. Mereka rajin. Dan kami juga setiap minggu punya ibadah rumah tangga, selalu mengunjungi mereka. Hari ini mereka juga sudah mulai membuat pilar-pilar tiang gereja. Jadi karena nggak punya gedung gereja di daerah itu, ibadah gereja mereka harus ke gereja yang lokasinya jauh, desa tetangga. Jadi desa itu sendiri butuh gedung gereja ya. Terus Kita doain biar. terus ada satu kampung lagi yang di Petimangan, di desa Bukit Kelambing, itu daerah transmigran, tapi ada juga orang-orang pemukiman orang Dayak di situ. Artinya gerejanya ada, gereja transmigran bangunan zaman tahun 90-an. Bangunan itu udah sangat rapuh, tapi kami bisa pakai dapat mereka beribadah. Kami punya kerinduan juga supaya di situ bisa berdiri juga gereja. Jadi bangunan itu yang nanti akan mau dibangun gereja yang baru. Nah, untuk sementara itu dipakai buat ibadah. Bagian ibadah. Tapi udah nggak layak, Iya, nggak bisa nampung. Atau bisa nampung tapi bisa situasi nampung fisiknya. hanya karena kondisi bangunannya udah memprihatinkan. Berarti untuk sekarang ini warga-warga desa di sana sangat membutuhkan gedung gereja ya. Jadi kita berdoa semoga ada orang yang mau membantu mendanai ya. Ya siapa tahu kan kita nggak pernah tahu siapa yang mau bantu, tergerak hatinya mau mendanai untuk pembangunan gereja yang ada di desa Desa Bukit Kelambing dan Petimangan. Petimangan. Tapi sejauh ini apa upaya masyarakat sana supaya mereka bisa punya gereja sendiri? Ya mereka bersuara ya seperti di Petimangan itu karena mayoritas mereka sudah rata-rata sudah jadi anggota gereja, sehingga mereka bahu-bahu dan sekarang udah ada pilar-pilar tiang. Jadi kan bahu-bahu pendapatan mereka hari-hari apa? Ya petani kebun sawit. Oh, petani kebun Sana sawit. lahan perkebunan sawit. Berarti kan kebun sawit sekarang harganya lagi mahal karena minyak goreng lagi mahal. anjlok. Sekarang harga sawit lagi anjlok. Iya anjlok. Padahal minyak goreng mahal loh. Beberapa bulan kemarin masih 2000, di atas 2.500. Oh, 2.500 per kilo. Sekarang udah di bawah 1.000. 1.000 ya. Penting kalau tinggal di sana tuh harus rajin ngolah kebunnya ya. Tiap hari ngajar, penginjilan, terus penggembalaan. Perkebunan juga enggak? Enggak. Pertanian? Saya itu berkebun sawit. Sengaja enggak mau supaya bisa punya banyak waktu untuk pelayanan. Ya, jadi memang fokus untuk melayani ya. Tuhan udah kasih bagian orang-orang buat ada yang bagian menginjili, ada yang jadi Apolos, ada yang jadi Paulus. Semuanya saling bahu membahu. Ya ini cerita pengalamannya luar biasa ini. Ini kan kalau kita ngomong masalah ilmu hitam nih, ada nggak pengalaman yang ngadepin orang yang ilmu hitamnya kuat banget sampai dia itu susah banget untuk terima, tapi pada akhirnya dia mau? Ada nggak? Ada sih, tapi
tapi sudah berapa tahun lalu. Jadi dia namanya, saya tidak sebut. Iya, ya nggak usah sebut aja. Dia waktu bertamu ke rumah dia cerita bahwa dia punya ilmu yang menurut dia sakti, dan ketika saya injili ceritakan tentang Tuhan Yesus, dia merasa bahwa di dalam dirinya roh-roh jahat itu ingin lari tapi tidak bisa. Oh, dia ngerasain, dia nggak damai. Tidak damai. Roh jahat itu ingin memberontak dalam dirinya supaya dia tuh harus lari keluar dari rumah. Tidak bisa karena kita bangun dan mendoakan dia. Itu dia keluarga mereka terima Tuhan Yesus. Oh, akhirnya ya. Wow, artinya kalau kita pelayanan di kota sama pelayanan di desa tuh tantangannya beda. Beda. Ya, karena kalau di budaya ini kan okultisme ya, santet-santet ya, Iya. harus kuat bener-bener ya. Ini Harus musir setan terus dong ya. Iya, pasti usir setan. Kadang-kala di sana ada sakit yang memang bukan sakit secara medis. Ada satu bapak, dia namanya Pak Manikan, dia suatu saat dia sakit. Dia waktu itu punya warung yang cukup besar di desa Mekai. Suatu saat ketika dia sakit, sampai dia jual segala barang-barang dia Pengobatan. untuk pengobatan, sampai dia akhirnya miskin. Barang-barang yang dia sudah dijual, bahkan sampai dia tuh tidak bisa melihat. Dia berobat ke mulai dari dukun-dukun, rumah sakit, sampai akhirnya dia pernah berobat ke rumah sakit di Pontianak. Jadi setelah sampai di Pontianak, kata dokter dia tidak ada penyakit. Dia disarankan pulang, Medisnya aman. Ya. pulang berobat secara kampung aja. Ketika dia sampai di kampung, anaknya kebetulan anak sekolah minggu kita. Oh, anaknya sekolah minggu. Anaknya dia sekolah minggu, dan anaknya bilang bahwa bapak sudah berobat ke dukun, ke dokter, sampai ke rumah sakit tidak sembuh. Coba bapak berdoa di pendeta, tidak bakalan bapak bayar, bapak pasti sembuh. Anaknya ngomong begitu, menguji bapaknya. Ya. Akhirnya bapaknya mau, kami doakan. Akhirnya dia sembuh, keluarga itu sembuh, dan dia pulang ke kampungnya dan dia bersaksi, dan akhirnya banyak orang di kampung itu terima Tuhan Yesus. Itu kampung-kampung itu. Karena dari kesaksian dia luar biasa ya. Kalau Tuhan pakai orang-orang, pakai Bro Fritz nih, dan kita ngelihat gimana tantangan pelayanan di Kalimantan, di suku Dayak ya, gak menggentarkan dia untuk terus memberitakan kabar baik, dan sampai hari ini udah 300 jiwa dimenangkan untuk Tuhan, dan itu keren banget ya. Semua karena Tuhan, dahsyat. So untuk hari ini cinta akan suku Dayak ini luar biasa banget nih. Kan kalau kita nggak cinta Tuhan, kita nggak mungkin juga cinta sama mereka, dan hari ini bisa pelayanan di sana. Gak banyak orang punya semangat seperti ini, punya passion kayak Bro ini kan. Gak semua orang, kan orang berpilih ya pelayanan di kota besar, gak banyak tantangan, fasilitas tersedia, ada mobil, ada rumah. Sedangkan kalau kita di kampung, di desa seperti itu kan tantangannya luar biasa. besar banget loh. Karena kalau kita tidak punya panggilan dan cinta kepada panggilan Tuhan, pasti tidak mampu. Karena di sana waktu saya masuk 2004, di sana belum ada listrik. Belum ada listrik. Di sana belum ada listrik. Dan kalau malam kami pakai lampu pelita, terus jemaatnya belum ada. Dan kita harus cari sendiri jemaatnya. Dan segala sesuatu kita usaha sendiri. Jadi ibaratnya kita hidup dengan iman Hidup dengan ini. dan percaya Tuhan pelihara kehidupan dan jiwa. Karena itu orang benar tidak akan pernah meminta-minta, itu janji Tuhan. Apalagi ini udah memenangkan jiwa buat Tuhan kan. Pada dasarnya kita semua ini hamba yang bekerja untuk Tuhan. Itu keren banget. Saya speechless ini. Pelayanannya luar biasa. Nanti ini akan diselipin ada foto-foto dari pelayanan Pak Guru, Pak Pendeta, Pak Penginjil ini juga dia banyak banget ini sebutannya. Yang penting semuanya kerja untuk Tuhan. Kayak lagu ya, kerja buat Tuhan,
Selalu manis, nyanyi dulu dong. Iya, tanpa gaji, selalu manis. Nah, yang terpenting adalah motivasi kita pelayanan dimanapun ya. Motivasi kita untuk Tuhan, gak pernah mementingkan materi apapun. Yang terpenting dalam itu adalah nama Tuhan dipermuliakan. Kalau mau dilihat kan Kalimantan ini termasuk pulau yang besar kan. Terus infrastrukturnya itu juga masih terbatas. Minim kalau yang saya lihat di foto-foto nih, yang pernah dikirim sama saya juga kan. Saya lagi pelayanan nih, tapi saya lihat tuh jalan-jalan lumpur-lumpur, sampai motor ban-bannya bisa begitu. Itu tantangan ya sih? Ya kalau menurut saya kalau dilihat dari luar orang lain sih mungkin tantangan luar biasa. Tapi bagi saya sih itu bukan tantangan. Itu kondisi petualangan ya. Yang memang mau atau tidak kita harus melalui, karena memang untuk menjangkau jiwa-jiwa orang lain, kampung-kampung mereka jauh-jauh. Jadi mau nggak mau jalannya seperti itu, hancur, jelek, tidak jadi masalah, yang penting bisa lewati. Tapi motornya juga motor-motor khusus apa, pakai motor matic yang kayak Beat atau motor-motor trail? Karena kalau biasanya musim hujan yang matic pun agak kesulitan untuk lewat. Iya, karena kan bannya kecil ya, nancep masuk ke dalam lumpurnya ini mendorong keluar ya. Jadi memang bagusnya pakai sejenis trail. Jadi motor yang dipakai sama bro apa? Motor saya Jupiter NX. Oh, bisa survive motor ya? Ya, karena dia bisa ditinggikan shocknya. Oh iya. Ya memang kalau daerah begitu shock motornya harus tinggi supaya medan-medan lumpur kayak gitu bisa diterjal ya. Pernah pengalaman tiba-tiba motor mogok di jalan gitu? Sih sering. Kita kalau misalnya jalannya jelek atau jalannya berlumpur, itu ban depan nggak bisa mutar karena ada lengket. Karena sama lumpur-lumpur. Jadi harus dicongkel dulu, jalan. Dicongkel gitu. Jadi butuh effort juga, butuh kuat mental dan fisik juga ya. Bukan cuma butuh kuat iman doang kalau pelayanan di sana kan. Ya iman perlu, tapi fisik juga harus ditunjang. Fisik juga harus fit. Harus fit lah. Bawa motor aja menerjang badai menerjang lumpur. Ya, karena kalau misalnya kalau kita ke kota perlu jarak tempuh 4-5 jam. Dari desa tempat pelayanan gini ke kota? Ke kota Ketapang perlu 4-5 jam perjalanan. 4-5 jam. Terus kebutuhan hidup di desa itu udah tercukupi atau harus belanja di kota? Sekarang kan udah ada warung-warung. Udah ada warung-warung ya. Tapi akses bus gitu, bus masuk ke kampung itu ada? Bus sih enggak. Jalannya kondisi bus kan. Di sana mobil-mobil struggle, mungkin mobil-mobil pribadi punya. Warung-warung di sana juga ada. Punya ya, tapi itu mobil-mobil khusus ya, yang bisa menerjang kondisi jalan berlumpur tadi kan? Biasanya kalau bisa lewat karena Terios mereka bisa biasanya shocknya di yang shocknya tinggi ya. Jadi yang mobil-mobil on the road gitu ya, mobil-mobil jeep, mobil kayak gitu. Jadi ternyata pelayanan di Kalimantan bukan cuma butuh iman ya, tapi fisik juga harus siap dalam segala kondisi. Kalau kita melihat Kalimantan itu kan tanahnya tanah gambut ya. Tanah gambut itu bedanya sama tanah-tanah yang tanah gambut itu kan dia itu tanahnya sering terjadi rawa, banjir, bakaran juga gampang ya. Di sana kan kebanyakan banyak sungai. Oh iya banyak sungai. Iya. Jadi sekarang udah mau dibilang udah kayak sama kayak orang Dayak nih ya. Nggak kelihatan lagi alor-alornya nih. Masuk ke kandang kambing kita mengembek kan. Luar biasa ya. Kasih Tuhan kemampuan bisa bahasa Dayak sedikit-sedikit. Ya, coba ngomong bahasa Dayak dulu. Ajarin juga ini. Halo, apa kabar gimana?
Saya cuma bisa beberapa bahasa Kalimantan Tengah. Bahasa Dayak Kayak di sana, ikau. bahasa Dayak di sana masih campur bahasa Indonesia juga. Iya, iya, tapi kan ada bahasa tertentu yang ada kan kayak kita lah, bahasa suku kita kan ada juga Indonesianya di dalam gitu. Jadi ya inilah pelayanan beliau. Salam buat suku-suku Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Ada teman-teman saya juga nih yang di Kalimantan Barat. Mereka di apa sih? Sanggau ya. Sanggau. Ada di Sanggau Ketapang ya, yang buat yang melayani di Kalimantan sekarang fighting ya, berjuang ya. Kalian luar biasa. Saya suka salut sama mereka-mereka yang bisa melayani di desa. Ya kan? Karena kayak saya begini belum tentu saya bisa survive di desa. Karena kan secara geografi, secara fasilitas juga beda. Jadi buat yang sudah mendedikasikan dirinya buat suku-suku Dayak yang ada di desa, bayar harga, ada pengorbanan kan yang harus dilakukan, itu keren banget. Kasih apresiasi untuk Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan berkati luar biasa ya. Sampai hari ini loh, kita udah nggak ketemu sekitar 20 tahun lebih ya. Wah udah lama deh. Ini dia nih, ini brother juga, saudara juga. Satu suku kan? Iya. Satu suku kan? Siapa? Bukan saya, mama kan Rote. Oh iya benar-benar dia suku Rote sama kayak saya. Kita doakan Bro Fritz ini terus membawa banyak jiwa buat Tuhan ya. Apa yang mau dibagikan? Apa pesan yang mau di-share ke kita yang nonton ini supaya kita dikuatkan? Mungkin kalau sedikit pesan, kita sebagai orang-orang percaya, apalagi yang mau mendedikasi hidupnya untuk menjadi seorang hamba Tuhan, harus mempunyai keyakinan iman yang kuat, harus setia, sungguh-sungguh, dan apapun tantangan tidak boleh mundur. Pak Jokowi bilang tidak boleh kendor, semangat, setia dengan Tuhan, karena di balik tantangan pasti ada mujizat, dan Tuhan hanya berkarya ketika kita mengalami kesulitan dan ketika tidak mampu. Dan itulah yang disebut dengan mujizat. Tanpa ada tantangan, tidak ada mujizat. Kita harus sungguh-sungguh percaya, setia, karena firman Tuhan berkata, ketaatanlah yang mendatangkan berkat. Kita udah taat, pasti berkat. Ya, luar biasa ya. Itu pengalaman luar biasa Bro Fritz, dan saya percaya juga bahwa dari ceritanya kita banyak tahu tentang keadaan suku-suku Dayak, bagaimana tantangan pelayanannya. Tapi bagi dia itu bukan tantangan. Di dalam mengikut Tuhan ada harga yang harus dibayar, ya kan? Kalau kata Alkitab, ikutlah aku dan pikulah salib ya. Salib, oh kita orang tuh beda-beda. Salib saya, salib Bro Fritz, semua kita punya salib yang beda-beda. Tetapi kita harus pikul itu dengan cara mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Bahkan di batas akhir kekuatan kita pun Tuhan tetap akan ada bersama kita. Jadi jangan pernah ada yang kata yang bilang saya nggak bisa, saya nggak sanggup, saya udah mau menyerah. Karena di dalam Tuhan segala sesuatu bisa kita lakukan. Kan bersama Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar. Oke, terima kasih. Kiranya podcast kita kali ini memberkati kita semua, dan kita doakan pelayanan sukses bersama Tuhan. Ya, Tuhan berkati. God bless. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kalau mau pengen tahu tentang pelayanan Bro Fritz, nanti boleh saya kasih Facebooknya di bawah ini. Bisa share tentang pelayanan-pelayanan di Kalimantan. Bahkan sekarang lagi dicari juga siapa yang mau pelayanan di Kalimantan kan? Iya. Mungkin ada yang terbeban buat melayani suku-suku Dayak yang ada di Kalimantan Barat, boleh hubungi Pak Guru kita, penginjil kita, Pak Pendeta kita. Julukannya banyak. Tuhan berkati. God bless.